Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang maha mengetahui yang tampak maupun yang tersembunyi. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan agung dalam ketulusan dan kemurnian hati, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya yang setia mengikuti jalan kebenaran. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kehidupan dunia ini, kita terlalu sering sibuk menghitung amal baik. Kita merasa sudah salat tepat waktu, puasa Senin Kamis, sedekah setiap Jumat, bahkan rajin membaca Al-Quran. Tapi sadarkah kita bahwa tidak semua amal itu diterima? Bahkan bisa jadi semua amal itu hangus terbakar oleh sesuatu yang tidak pernah kita anggap sebagai dosa, karena ia tersembunyi, tak terdengar, tak terlihat, dan tak dirasakan. Namun justru dosa-dosa inilah yang mengikis pahala kita, bahkan membakar tubuh kita hingga ke alam kubur. Dosa yang tak terlihat adalah dosa-dosa yang tersembunyi di balik niat, hati, dan lisan. Ia tidak tampak di mata manusia, tapi tercatat jelas dalam lauh mahfuz, dalam catatan para malaikat yang tidak pernah tidur. Allah Ta'ala berfirman, Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Quran Surat Ghafir, ayat 19. Dosa-dosa ini ibarat racun dalam madu. Manis di luar, mematikan di dalam. Amal ibadah tampak indah, tapi rusak karena racun dosa yang tersembunyi. Dosa yang tersembunyi seringkali tidak dicatat oleh manusia, bahkan tidak terasa oleh pelakunya. Tapi ia tercatat jelas oleh dua malaikat pencatat amal, Raqib dan Atid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak satu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surat Kahf, ayat 18. Apa itu dosa tersembunyi? Dosa yang dilakukan tanpa disadari, atau yang dilakukan dalam niat. Dosa yang membatalkan amal saleh, namun pelakunya merasa telah berbuat baik. Dosa hati dan lisan yang tampak ringan, tapi berdampak besar. Contohnya, niat yang tidak tulus yakni riya, iri hati yakni hasad, meremehkan orang lain yakni sombong, menggunjing dan fitnah yang dianggap ringan, berburuk sangka, tidak bersih dari najis kecil, menunda tobat karena merasa sudah beramal. Semua itu tidak terlihat oleh manusia, tapi bisa menyebabkan siksa kubur dan kebangkrutan amal di akhirat. Salah satu dosa tersembunyi paling berbahaya adalah riya, pamer dalam ibadah. Bayangkan seseorang yang salat malam dengan khusyuk, namun hatinya berkata, aku akan ceritakan ini besok di grup WhatsApp, atau dia bersedekah besar, tapi berharap fotonya diunggah dan dipuji. Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Sahabat bertanya, apa itu syirik kecil? Wahai Rasulullah, beliau menjawab, riya. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis lain, pada hari kiamat, ada 3 orang yang pertama kali dilempar ke neraka. Mereka adalah orang yang mati syahid, orang yang mengajarkan ilmu dan membaca Al-Quran, serta orang kaya yang rajin bersedekah. Ketika ditanya Allah, mereka mengaku telah berbuat karena Allah. Tapi Allah berfirman, kamu berdusta. Kamu berbuat agar dikatakan pemberani, agar dikatakan alim, agar dikatakan dermawan. Maka mereka diseret ke neraka. Hadis riwayat Muslim. Betapa mengerikannya, bukan karena tak beramal, tapi karena amal dilakukan bukan karena Allah. Riya berasal dari kata ra, yang artinya melihat atau memperlihatkan. Riya adalah beramal karena ingin dilihat manusia, bukan karena Allah. Barang siapa yang berbuat suatu amal karena ingin dilihat manusia, maka Allah akan memperlihatkan aibnya di hadapan manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Riya adalah syirik kecil. Ia tidak menghapus Islam, tapi menghapus pahala amal. Contoh sehari-hari, bersedekah, tapi mengharap like dan pujian, ceramah sambil menghina orang lain, agar tampak paling benar. Dalam hadis Bukhari, Nabi melewati 2 kuburan, lalu berkata, keduanya disiksa, dan tidaklah mereka disiksa, karena perkara besar. Menurut kalian, yang satu karena tidak menjaga diri dari percikan kencing, yang lain karena suka mengadu domba, namimah, gibah, menyebut keburukan saudara kita, walaupun itu benar. Namimah, mengadu domba dan menyebarkan kabar yang memperkeruh suasana. Keduanya tampak ringan, tapi efeknya menghapus amal, menyebabkan siksa kubur, merusak hati. Umat Islam dalam masyarakat kita
Gibah dilakukan dalam bentuk curhat, sharing pengalaman, atau bahkan video klarifikasi. Tapi jika mengandung celaan terhadap muslim lain, itu tetap gibah. Ulama salaf berkata, gibah lebih berat dari zina, karena orang berzina bisa bertobat dan Allah ampuni. Tapi gibah tidak akan diampuni sampai orang yang digibahi memaafkan. Allah berfirman, janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Quran Surat Al-Hujurat, ayat 12. Gibah bukan hanya menghapus pahala, tapi membuat pelakunya bangkrut di akhirat. Rasulullah bersabda, orang yang bangkrut dari umatku adalah yang datang dengan salat, puasa, dan zakat, tapi ia mencaci orang ini, menuduh orang itu, memakan harta orang lain, dan menumpahkan darah. Maka kebaikannya diberikan kepada korban-korbannya. Hingga jika amalnya habis sebelum semua dibayar, dosa mereka dilemparkan kepadanya. Lalu ia dilempar ke neraka. Hadis riwayat Muslim. Sebuah kisah disebutkan oleh ulama salaf. Seorang wanita rajin beribadah, tapi setiap hari membicarakan tetangganya. Saat wafat, wajahnya menghitam, dan makamnya mengeluarkan bau busuk. Gibah membuat amalnya hangus. Hasad atau iri hati adalah api dalam jiwa. Hindarilah hasad, karena hasad memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis Abu Dawud. Hasad bukan sekadar iri, tapi berharap agar nikmat orang lain hilang. Bahkan kadang terjadi dalam dakwah, dalam ilmu, dalam kebaikan. Kita sulit melihat orang lain lebih maju dalam ibadah atau rezeki, padahal Allah lah yang memberi rezeki dan karunia. Allah berfirman, apakah mereka dengki kepada manusia atas karunia yang Allah berikan? Quran Surat An-Nisa, ayat 54. Hasad adalah iri yang menginginkan agar nikmat orang lain hilang. Hasad ini bisa menimbulkan membakar pahala, menghitamkan hati, membuat seseorang meragukan keadilan Allah. Contoh, iri melihat tetangga naik haji, padahal dosa-dosanya banyak. Iri melihat teman sukses dalam dakwah atau bisnis. Meremehkan amal orang karena ingin naik pamor sendiri. Nabi bersabda, 3 hal yang tidak akan selamat darinya seorang pun: hasad, suuzon, dan tiarah tahayul. Tapi aku akan beritahu kalian cara mengatasinya. Jika engkau hasad, jangan bertindak. Jika berburuk sangka, jangan bicara. Jika merasa sial, lanjutkan saja. Suuzon adalah penyakit hati yang mematikan. Saat kita berdoa lalu kecewa karena belum dikabulkan, lalu muncul pikiran Allah tak peduli. Itu adalah suuzon. Berburuk sangka bisa membuat kita jauh dari rahmatnya, bahkan menggugurkan keyakinan. Saat kita tidak sabar dalam ujian, kecewa dalam doa, dan menyalahkan takdir, hati-hati. Itu suuzon kepada Allah. Aku sesuai prasangka hambaku kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seseorang bisa salat tepat waktu, tapi hatinya menyimpan kekecewaan kepada Allah. Ia tidak sadar. Itu sudah menjadi dosa yang membakar doanya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, orang yang berburuk sangka kepada Allah diancam dengan siksa neraka. Sombong bukan hanya soal harta atau jabatan, tapi merasa lebih baik dari orang lain. Bahkan dalam ibadah, contoh, aku lebih rajin dari dia, aku lebih alim dari dia, itu adalah kesombongan ibadah. Iblis tidak menolak Allah, tapi ia sombong. Aku lebih baik dari Adam, maka ia terusir dari rahmat Allah selamanya. Rasulullah bersabda, tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan seberat biji zarah. Hadis riwayat Muslim. Kesombongan tidak selalu tampak dari gaya hidup. Kadang justru tersembunyi dalam amal ibadah. Contoh, merasa ibadahnya lebih hebat dari orang lain. Menilai orang lain pasti masuk neraka karena tidak seperti dirinya. Tidak mau belajar dari yang lebih muda karena gengsi. Nabi bersabda, kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Sombong menghalangi ilmu, menutup pintu tobat, dan mencegah surga. Dosa-dosa ini sering tidak diperhitungkan, tapi azabnya sangat nyata. Dalam hadis sahih, keduanya disiksa dalam kubur, dan bukan karena dosa besar menurut kalian. Yang satu karena tidak bersuci dari air kencing, yang satu karena suka mengadu domba. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika dosa kecil seperti ini membawa siksa kubur, apalagi dosa hati seperti ria, hasad, dan suuzon. Bayangkan sendiri dalam gelapnya kubur. Lalu amal yang kita banggakan justru berubah jadi api.
Azab kubur adalah realitas yang tidak bisa dihindari, kecuali bagi orang yang bersih dari dosa-dosa batin. Kita akan sendirian, ditemani amal, tapi bila amal terhapus oleh ria, ghibah, dan hasad, maka tubuh kita akan terbakar oleh dosa itu. Seandainya kalian bisa mendengar suara ahli kubur, niscaya kalian tidak akan pernah tertawa di dunia. Hadis, riwayat Bukhari. Azab kubur bisa menyempitkan liang kubur, menghimpit tulang rusuk, memenuhi tubuh dengan api atau ular. Lalu bagaimana caranya selamat dari dosa tersembunyi ini? Allah Maha Penyayang. Kita masih diberi waktu untuk memperbaiki diri. Pertama, muhasabah harian. Evaluasi setiap malam. Apakah hari ini aku tulus? Kedua, perbanyak amal rahasia. Sedekah tanpa nama, doa dalam gelap. Salat malam tanpa unggahan. Ketiga, minta maaf kepada orang yang kita gunjing. Ini sulit, tapi bisa menyelamatkan kita dari kebangkrutan akhirat. Latih diri beramal dalam diam. Jangan pamer, jangan cerita. Perbanyak istighfar. Aku beristighfar kepada Allah 100 kali dalam sehari. Hadis riwayat Muslim. Jaga lisan dan hati. Berpikirlah sebelum bicara. Tahan dari membicarakan orang. Yang terakhir, berdoalah kepada Allah. Allahumma tahir kalbi minan nifak, wa amali minar riya, wa lisani minal kadzib, wa ainaya minal khiyana. Ya Allah, bersihkan hatiku dari kemunafikan, amalanku dari riya, lisanku dari dusta, dan mataku dari khianat. Saudaraku, dosa yang paling berbahaya bukan yang besar dan tampak, tapi yang kecil dan tersembunyi, karena ia menggerogoti perlahan, membuat kita merasa aman, padahal telah menggugurkan pahala satu demi satu, sebelum jasad kita terbujur dalam gelapnya alam kubur. Mari bersihkan hati, luruskan niat, dan perbaiki amal, karena bisa jadi yang membakar kita di kubur bukan dosa besar, tapi dosa yang tak terlihat. Wallahu alam bishawab. Cukup sekian yang bisa saya sajikan, semoga bermanfaat dan menjadi wasilah bagi kita semua. Jika kajian ini menyentuh hatimu, bantu kami menyebarkan dakwah ini. Klik like, tekan subscribe, dan tinggalkan komentar terbaikmu. Semoga Allah menjaga kita dari dosa yang tersembunyi dan membakar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.